Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik semua dan tetap sehat-sehat selalu. Bersama saya Bang Yai, saya akan sharing mengenai pohon jambu saya. Waduh, pohon jambu saya nggak ada di pekarangan tapi di luar pekarangan dan nggak besar, ya. Tapi kemarin baru saja panen, lumayan hasilnya. Jambunya adalah jambu King Rose. Jadi nanti saya akan share bagaimana prosesnya dari penanaman, pemupukan, pembuahan sampai dengan panen. Oke? Jadi jangan takutlah kalau teman-teman semua punya pekarangan yang nggak luas, ya, bisa gunakan lahan tanah kecil, tanam deh pohon yang menjadi favorit kalian semua. Oke? Ya, saya menanam pohon jambu ini kurang lebih 2 tahun yang lalu. Dari kecil, sedang, hingga seperti ini. Di sekarang juga nggak begitu besar sih. Namun bibitnya bibit pilihan dari saudara saya yang memang sudah terbukti buahnya lebat sekali. Jadi ini adalah salah satu trik mungkin untuk teman-teman semua jika ingin menanam pohon apapun, termasuk mungkin jambu King Rose ini. Pastikan bibitnya adalah bibit yang unggul, sehingga nanti ketika sudah berbuah, ya sesuai dengan ekspektasi kita, ya. Nah, saya akan share juga mengenai apa sih tips memilih bibit yang baik itu. Oke. Nah, ini tips untuk memilih bibit jambu yang baik. Yang pertama, pastikan bibit tersebut bukan dari biji. Baiknya dari cangkok pohon yang sudah berbuah. Jadi buahnya sudah kelihatan begitu ya di pohon induknya. Yang kedua, pastikan buahnya itu berkualitas yang sangat bagus. Karena sayang, nantinya udah nunggu lama-lama buahnya nggak bagus, ya kan sudah rugi waktu begitu. Dan yang ketiga, cangkokan dengan akar yang sudah banyak supaya bisa numbuh, safe numbuhnya ya begitu. Dan yang keempat, jika ingin cepat berbuah, perhatikan cangkokan itu di batang yang sudah agak besar ya. Jangan yang kecil. Numbuh sih numbuh, tapi nanti kedepannya akan kurang kuat. Itu tips-tips yang mungkin bisa dipakai. Oke, teman-teman? Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk dalam fase pemupukan. Nggak terlalu susah sih, cuman butuh konsistensi yang kuat, yang tinggi. Komitmen lah. Karena apapun dengan kita lakukan dengan komitmen, insya Allah hasilnya oke. Yaitu ketika kita tanam, lantas proses selanjutnya adalah pemupukan. Yang bagus pemupukannya dilakukan kalau di dalam tanah dengan bukan di tabulapot ya, di tanah itu bisa dilakukan sebulan sekali. Sebulan sekali dengan memberikan pupuk apa ini? NPK, pupuk NPK. Oke, ini bukan promosi tapi ya seringnya digunakan ini gitu. Dan biasanya lingkungan yang ini dan bagus sekali karena akan menyuburkan tanah. Ya, mereknya apa aja nggak apa-apa, tapi yang asli. Atau bisa dicampur juga dengan MKP. Karena MKP ini salah satunya adalah untuk aplikasi ini merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan serta mencegah kerontokan bunga dan buah. Tapi kita di sini stressingnya ke merangsang pertumbuhan akar. Oke, jadi dari tumbuh ditanam dikasih ini. Selain tadi ini untuk menjaga hara di dalam tanah. Nah, MKP ini untuk menguatkan akar. Oke. Nah, selanjutnya itu dilakukan sebulan sekali dan secara kontinu terus menerus ya setahun setengah begitu ya. Nah, di 2 tahun biasanya sudah keluar tuh mulai bunga jambunya. Nah, ketika keluar bunga jambu jangan langsung dikasih pupuk, tapi tahan dulu sebentar sampai bunganya itu rontok rambut-rambutnya. Oke, rontok, baru dia kita berikan pupuk TSP dan juga KCL. Oke, ini pupuk ini untuk memberikan nutrisi kepada buah supaya buah itu
nantinya jadinya bagus, buahnya jadi tebal dan rasanya juga renyah begitu. Itu dilakukan seminggu sekali, tapi dengan dosis yang nggak usah terlalu banyak gitu loh. Kalau misalnya patokannya sendok, ya TSP-nya setengah, KCL-nya 1 gitu ya. Itu bisa dirotasi, bisa dilakukan selama seminggu sekali. Bagusnya jangan dikrok tanahnya, tapi ditabur aja. Namun sebelum ditabur harus disiram dulu tanahnya supaya tanahnya basah, dan ketika diberikan pupuk taburan itu, pupuknya melekat dan masuk ke bawah. Itu pembukaan yang bagus. Nah, setelah fase pemupukan ya, dari kecil, sedang sampai dengan pas masa berbunga dan berbuah, selanjutnya adalah fase pembungkusan. Pembungkusan buah ini penting banget. Kenapa penting? Karena ini adalah kunci keberhasilan dari buah yang akan tumbuh bagus apa enggak gitu ya. Karena kita tahu bahwa kadangkala buah itu bagus besar tapi dalamnya busuk. Nah, ini salah satunya adalah penyebabnya karena lalat buah. Oleh sebab itu perlu dilakukan pembungkusan. Nah, pembungkusannya ada 2 nih. Kalau yang referensi saya, 1 bisa dilakukan dengan membungkus plastik. Ini, plastik ya. Tapi jangan lupa dibolongin, bawah bolongin, tengah bolongin. Kenapa? Nanti kalau hujan air bisa keluar. Oke. Bisa juga dilakukan pembungkusan dengan bungkusan khusus ya. Ini, saya yakin sekali teman-teman juga udah tahu ya. Ini khusus bungkusnya. Jadi terbuat bahannya bukan dari plastik seperti kayak bahan begitu, tapi ini kalau di sini ditulis fruit cover PP. Ada ukurannya juga. Jadi ukurannya itu ada yang 15 x 15 cm, 20 x 25 cm, yang L itu 25 x 30 cm, sampai dengan yang XXL itu 45 x 50 cm. Dan ini dilengkapi dengan kawat mengikat yang siap pakai. Nih. Jadi ada kawat mengikatnya. Jadi nggak terlalu sulit, jadi tinggal dimasukkan buahnya, lalu diputer dengan menggunakan kawat ini. Dan ini unggulnya bukan hanya dipakai sekali, bisa berkali-kali ya. Karena saya setelah panen, ini bungkusnya ini masih relatif layak, kita bisa simpan dan untuk panen berikutnya. Ini bisa kita beli di toko-toko buah lah. Saya yakin sekali teman-teman tak paham ya. Jadi ini pembungkusan adalah kunci kita dalam memanen buah, sehingga nanti buahnya jadinya sangat bagus dan super begitu ya. Jadi teman-teman, setelah prosesnya dari awal tadi, penanaman dengan bibit yang bagus, bibit yang unggul ya, terus sampai dengan pemupukan ya, dari awal pakai NPK, MKP, sampai dengan pakai TSP dan KCL pada saat berbuah dan berbunga, lalu pada melalui fase penyiraman yang bagus ya. Sehari bisa dilakukan penyiraman tuh 2 kali, yang bagus pagi dan sore. Nah, sekarang tinggal menunggu hasilnya. Nah, tiap hari penting sekali nih untuk ngikutin perkembangannya, pertumbuhannya bagaimana, karena nanti itu pada fase-fase tertentu ada hama, ada gangguan-gangguan dari serangga dan sebagainya, jamur dan sebagainya. Nah, itu bisa dilihat. Asik deh pokoknya deh kalau misalnya ngikutin ini, apalagi sampai berhasil. Oke, selamat mencoba. Bersama saya Bang Yai, terima kasih dan sampai jumpa.